Halo adik-adik, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang SNPMB, yaitu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, untuk mahasiswa atau siswa yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, sekarang ada dua jalur yang bisa diikuti. Yang pertama namanya SNBP dan UTBK SNBT. SNBP itu adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi adik-adik yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik bisa untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur ini. Nah, yang kedua itu ada UTBK SNBP, yaitu ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, di sini terdapat jadwal ya yang silahkan untuk dicermati. Kalau untuk yang jalur berprestasi ya di sini sudah berada pada tahap pendaftaran ya. Jadi harusnya pengumuman kuota sekolah 28 Desember sudah dilewati, masa sanggah juga sudah dilewati, kemudian pembuatan akun oleh sekolah serta siswa juga sudah dilewati, dan pengisian PDDS atau pangkalan data sekolah dan siswa juga seharusnya sudah dilewati. Nah, sekarang kita berada pada posisi pendaftaran SNBP. Nah, untuk pendaftaran SNBP ini berlangsung dari tanggal 14 sampai 28 Februari 2024 dan nanti pengumumannya di tanggal 26 Maret 2024. Nah, yang kedua adalah UTBK SNBP. Nah, di sini teman-teman harus bikin akun dulu. Nah, proses bikin akunnya itu adalah tanggal 8 Januari sampai 15 Februari. Nah, artinya sekarang sudah tanggal 22, berarti sudah habis. Namun kita lihat di running text di atas ini ada perpanjangan waktu sampai tanggal 28 Februari ya. Nah, perlu di sini untuk dilihat bahwa seluruh kegiatan pada jadwal ini akan diakhiri pukul 15. Jadi kalau teman-teman mau daftar jangan tunggu sampai pukul 00 karena dia berlaku hanya sampai pukul 15 di hari tersebut ya. Misal nih pendaftaran SNBP 14 sampai 28 Februari. Nah, jangan sampai nunggu malam dulu nih di tanggal 28 Februari. Tapi sebelum pukul 15 usahakan teman-teman sudah submit pendaftarannya. Malah kalau bisa ya jauh-jauh hari sebelum tanggal 28 Februari sudah teman-teman submit. Nah, kita lanjut ya untuk pendaftaran UTBK. Di sini pendaftaran UTBK setelah teman-teman registrasi di akun, maka teman-teman bisa melanjutkan untuk pendaftaran di tanggal 21 Maret sampai 5 April. Nah, nanti ada pelaksanaan ujiannya yaitu gelombang 1 sekitar tanggal 30 sampai 7 Mei 2024, kemudian gelombang 2 14 sampai 20 Mei. Kemudian hasilnya akan diumumkan pada tanggal 13 Juni 2024. Lalu masa unduh sertifikatnya 17 sampai 31 Juli 2024. Nah, jadi sekarang yang paling dekat itu adalah jadwal untuk pendaftaran SNBP untuk teman-teman yang lewat jalur prestasi ya. Jadi untuk yang UTBK belum nih, sabar dulu. Jadi untuk teman-teman yang ikut SNBP tolong untuk dicermati hal-hal berikut ya. Bisa kita lihat di website ini terkait SNBP ya. Nah, kita lihat sebentar. Nah, di sini ada terkait tujuan dari SNBP ya. Kemudian ketentuan umumnya seperti ini, harusnya teman-teman sudah melewati ini. Kemudian persyaratan sekolah yang bisa mengikuti SNBP juga sudah dilewati harusnya. Kemudian pendaftaran siswa yang eligible juga sudah dilewati. Kemudian penentuan peringkat siswa di sekolah juga harusnya sudah dilewati. Kemudian pengisian data PDDS juga harusnya sudah dilewati. Nah, sekarang teman-teman itu harusnya berada di masa pendaftaran ya. Coba lihat di sini. Di sini siswa yang eligible sudah memiliki data di PDSS tadi, yaitu pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, di sini ada linknya, nanti silahkan diklik. Nah, siswa yang sudah terdaftar itu harus bisa membaca dan memahami ketentuan dari SNBP ya, terkait pemilihan prodi ataupun pemilihan PTN yang akan dituju.
Nah, selanjutnya pendaftaran pada bidang seni dan olahraga juga diwajibkan untuk mengunggah portofolio dan bukti keterampilan ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek jurusan apa saja sih yang mewajibkan untuk mengupload si portofolio. Nah, selanjutnya setelah itu siswa pendaftar wajib untuk mencetak. Jadi setelah nanti teman-teman pilihan prodinya apa, kampusnya di mana, nanti baru dicetak. Setelah dicetak berarti tinggal tunggu pengumuman. Nah, pengumumannya itu kalau sudah keluar silahkan untuk daftar ulang di PTN yang teman-teman lulus tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail terkait portofolio. Nah, inilah jurusan-jurusan yang membutuhkan portofolio seperti olahraga, seni rupa, desain, kriya, seni tari, seni musik, karawitan, dan seterusnya yang ada di layar ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pilihan program studi. Nah, ini penting teman-teman. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, setiap siswa yang eligible itu artinya memenuhi persyaratan gitu ya, diizinkan memilih prodi di PTN akademik, PTN vokasi ataupun PTN KIN ya. Nah, selanjutnya siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Nah, maksudnya gini, misalnya nih teman-teman milih perguruan tinggi A, teman-teman boleh memilih 2 program studi di PTN A tersebut. Atau misalnya satu prodi teman-teman pilih di PTN A, satu lagi di PTN B. Nah, itu juga boleh ya. Nah, yang ketiga, jika memilih 2 program studi, maka salah satu prodi atau program studi tadi harus berada di PTN provinsi yang sama dengan SMA atau SMK-nya teman-teman. Misalnya gini nih, ada nih yang sekolahnya di SMA X di Padang, maka teman-teman wajib untuk memilih universitas yang berada di Padang tersebut atau minimal di Provinsi Sumatera Barat, karena Padang itu berada di Sumatera Barat. Nah, minimal 1. Jadi boleh teman-teman pilih 1 di Pulau Jawa, 1 lagi wajib di Sumatera Barat. Nah, gitu maksudnya. Kemudian yang keempat, memilih 1 program studi dapat memilih PTN yang berada di manapun, provinsi manapun. Jadi kalau teman-teman cuma milih 1 aja pilihan, maka boleh dimanapun, di Jawa atau di Sumatera Barat tadi. Tapi kalau misalnya milih 2, maka 1-nya wajib di Sumatera Barat gitu. Kemudian yang kelima, daftar program studi dan daya tampung dapat dilihat di sub menu PTN. Nanti akan kita lihat ya, berapa aja sih daya tampung dari program-program studi itu. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip dari tahapan seleksi. Jadi seleksi dari jalur SNBP ini dilakukan dengan prinsip yang pertama mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas ya, kemudian memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah ya, jadi penilaian terhadap sekolah teman-teman. Kemudian yang ketiga memperhitungkan lintas jurusan, misalnya waktu SMA jurusannya IPA nih, sekarang mau ambil mungkin akuntansi, nah itu juga akan diperhitungkan. Kemudian yang keempat menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PDN secara adil, akuntabel, dan transparan. Selanjutnya nih, seleksi yang dilakukan itu tahapnya sebagai berikut. Yang pertama tadi kan teman-teman pendaftar itu diseleksi berdasarkan urutan program studi. Yang pertama, misalnya teman-teman milih 2 nih, dilihat dulu yang pertama itu masuk nggak. Kalau nggak masuk berarti lanjut ke pilihan kedua ya. Jadi sini jika siswa tidak lulus pada pilihan program pertama, maka akan diikutkan pada seleksi program pilihan yang kedua. Nah, selanjutnya di sini penerimaan di perguruan tinggi yaitu lulusan dari SMA, SMK atau MA, lalu dinyatakan lulus SNBP, lalu lolos verifikasi serta memenuhi persyaratan dari masing-masing PTN, perguruan tinggi negeri. Kemudian di sini ada sanksi bagi sekolah atau siswa yang melakukan kecurangan. Ya, sekolah terbukti melakukan kecurangan, maka akan ada sanksi pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya. Bisa aja blacklist gitu maksudnya. Yang kedua, siswa yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan kelulusannya, ya. Kemudian ini keterangan terkait teman-teman yang mungkin butuh kuliah dengan KIP ya. Jadi silahkan untuk daftarkan di link berikut tentang KIP kuliahnya ya.
Oke, itu terkait SNBP ya. Kita akan coba lihat ke kuota sekolah. Mungkin ini sudah gak perlu karena masing-masing sekolah sudah ditetapkan. Nah, ini nih yang paling penting, PTN yang bisa teman-teman pilih, bisa ngecek daya tampungnya. Misal teman-teman mau kuliah di Universitas Syekh Kuala ya. Nah, bisa lihat nih Syekh Kuala itu di mana? Di kabupaten atau kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Nah, teman-teman bisa lihat nih, lihat prodi. Nah, inilah prodi atau program studi yang ada di Universitas Syekh Kuala tadi. Di sini dibilang bahwa ada jumlah prodinya 75, ada websnya, kemudian di mana tempatnya, yaitu di Kota Banda Aceh. Nah, misal nih pendidikan dokter hewan gitu ya, daya tampungnya ada 72, peminatnya tahun 2023 ada 401 dan jenis portofolionya tidak ada. Berarti kalau teman-teman mau ngambil pendidikan dokter hewan di Universitas Syekh Kuala ya, maka daya tampung atau yang akan diterima lewat jalur SNBP ini adalah sebanyak 72 mahasiswa. Dan teman-teman untuk memilih ini tolong dipertimbangkan peminat di tahun sebelumnya. Nah, yaitu di tahun 2023 peminatnya 401 orang. Artinya untuk peminat tahun ini mungkin saja tidak akan jauh berbeda dengan yang ada saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar di pendidikan dokter hewan nih, nah teman-teman bisa cari di perguruan tinggi mana lagi sih yang ada pendidikan dokter hewan. Lalu bisa dibandingkan daya tampungnya di sana berapa, peminatnya berapa. Nah, berdasarkan itu juga bisa teman-teman tentukan nih, pilihan 1 saya mau milih A, pilihan 2 saya mau milih B, dan seterusnya. Nah, semoga ini menjadi pencerahan juga untuk teman-teman yang akan memilih prodi apa di kampus mana. Jadi bisa diperhitungkan lah peluang diterimanya berapa gitu ya kan. Kalau ini 72 yang akan diterima, yang daftar udah 401. Bisa lihat mungkin di kampus B, siapa tahu yang akan diterima 100 orang, yang daftar cuma 200 orang. Artinya peluang untuk di kampus B ini lebih tinggi peluangnya. Nah, oleh sebab itu ini penting untuk teman-teman perhatikan ya. Oke, mungkin itu aja sekarang yang bisa saya share. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar.